Tuhan Yesus, tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau bimbing kami, bukakanlah pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan sama-sama kami dengar dan kami renungkan bersama pada kesempatan ini. Ya Tuhan, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah hamba-Mu ini dengan otoritas kuasa-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini untuk berbicara menyampaikan firman menurut kehendak-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan menerima sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Ibu. Shalom. Pada kesempatan ini saya mau ajak Ibu untuk kita buka Alkitab kita bersama dalam kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Amsal pasal 12 ayat yang ke-15. Kalau ibu-ibu sudah menemukan, silakan katakan amin. Amin. Kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jalan orang bodoh dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Mari kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya Bapak, pada kesempatan ibadah sore ini saya ingin ibu-ibu untuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 15 yang saya berikan tema yaitu mendengarkan nasihat mendatangkan kebijaksanaan. Mendengarkan nasihat mendatangkan kebijaksanaan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan bahwa sesungguhnya mendengarkan nasihat itu sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Terkadang ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat karena dia menganggap bahwa menurut pandangan pikirannya sendiri sudah paling benar dan lebih baik daripada nasihat dari siapapun. Dan seperti itulah jalan orang bodoh, ibu-ibu. Orang bodoh menganggap bahwa anggapannya sendiri itu lebih bagus dan pasti itu baik untuk dirinya sendiri. Sehingga itulah yang membuat dia tidak mau mendengarkan saran, itulah yang membuat dia tidak mau mendengarkan masukan, dan itulah yang membuat dia tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk mau terbuka, untuk perlu mau bersedia mendengarkan nasihat dari siapapun, asalkan nasihat yang disampaikan kepada kita itu baik untuk kita dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Pengetahuan akan dinyatakan, akan diberitahukan lewat banyaknya kata-kata. Tetapi ketika seseorang mau menjadi bijaksana, maka dia akan memilih untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak mendengar nasihat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah di dalam ayat 15b mengatakan, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya dengan mendengar nasihat dan bersedia menerima nasihat, maka seorang itu pasti menjadi bijaksana. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah selama ini ibu-ibu selalu mendengarkan nasihat kebenaran firman Tuhan dan bersedia menerima serta melakukannya dalam kehidupan ibu-ibu secara pribadi? Mengapa mendengarkan nasihat firman Tuhan itu sangat penting, ibu-ibu? Karena hanya nasihat firman Tuhanlah yang bisa mengarahkan setiap kita untuk hidup dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan membuat kita bisa menjauhi segala hal yang jahat. Karena firman Tuhan itu sempurna, bahkan firman Tuhan sangat dikenal sebagai pelita bagi kehidupan kita. Dan
terang bagi jalan kita. Oleh karena itu ibu-ibu, nasihat firman Tuhan itu adalah yang paling penting yang perlu untuk kita selalu dengar, dan mari kita bersedia dengan senang hati menerimanya, dan kita juga bersedia untuk melakukannya. Hanya nasihat firman Tuhanlah ibu-ibu yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yang mengarahkan kita kepada kebenaran yang sejati dan yang sesungguhnya. Kalau komentar banyak manusia, terkadang komentar manusia ada yang tujuannya untuk menjelek-jelekan, dan terkadang komentar setiap manusia ada yang tidak menghargai, bahkan memburuk-burukkan. Tetapi kita punya hak untuk memilih tidak mendengarkan komentar-komentar yang demikian, karena yang paling penting adalah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan nasihat kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita menjadi bijaksana. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada ibu sekalian. Firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita bahwa hanya mendengarkan nasihat maka kita pasti menjadi bijaksana, dan itulah yang pasti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, lembutkanlah hati kami agar kami mau untuk selalu mendengar nasihat firman Tuhan, karena nasihat firman Tuhan yang sempurna, yang mendatangkan kebaikan bagi kami, yang dapat mengarahkan kami untuk berpikir dan bertindak dengan bijaksana dan dengan baik, agar kami hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu mendengarkan nasihat firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap waktu seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.